Jadi Pak Ustadz ini, Ustadz HB ini menjadi pembimbing dan sekaligus juga membawa rombongan jamaah hajinya. Gitu ya. Nah, tadinya benar seperti yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu maunya di Haji Furoda. Gitu ya. Ya, tentu bagi jamaah haji itu kita tidak tahu, karena saya juga sudah tanya ke beberapa yang lain itu tidak mengetahui itu bisanya apa ya, maksudnya ya yang penting ya berangkat gitu. Khusus dan yang lainnya, sehingga kemudian disampaikanlah bahwa saya merasa dibohongi gitu, mau berangkat dengan kesananya di Furoda, tapi ternyata menggunakan kuota khusus yang dari tadi yang asalnya 20.000 itu gitu kan, digunakan salah satunya untuk rombongannya Pak Ustadz HB ini dengan rombongan yang lain, jemaah yang lainnya gitu kan. Nah, inilah tentunya yang menjadi dorongan bagi kami ya untuk terus menggali. Kenapa? Karena ini benar-benar real, benar-benar faktanya. Kita bisa tahu berapa sebetulnya harga yang dibayar. Gitu. Karena ini berbeda-beda setiap travel, kemudian setiap jamaah itu beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal kami telah menampilkan sebuah video dari akun Instagram ermol.id, yaitu pernyataan dari PLT Deputi Penindakan KPK Asip Guntur yang menyatakan bahwa ada jamaah Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah yang merasa dibohongi oleh Ustadz Khalid Basalamah bahwa semula itu adalah Haji Furoda, ternyata diberangkatkan dengan visa haji khusus oleh PT Muhibah Mulia Wisata Pekanbaru milik Ibnu Mas'ud. Sebelumnya Ustadz Khalid Basalamah untuk kedua kalinya ya dipanggil KPK, dan juga sebelumnya itu mantan menak RI yaitu Gus Yakut Khalil Kaumas juga dipanggil untuk diperiksa oleh KPK. Entah dapat informasi dari mana Pak Asep Guntur ini menyatakan hal yang demikian, sementara ada kesaksian dari jamaah Ustadz Khalid Basalamah yang menyatakan bahwa peralihan dari Haji Furoda ya ke haji khusus dengan kuota haji resmi itu dari pemerintah yang tentunya ini lebih murah dan tanpa ada antrian, sudah diberitahukan oleh pihak Uhutur Travel yang dimiliki oleh Ustadz Khalid Basalamah, baik secara japri ataupun disampaikan oleh admin grup Uhutur dari dalam grup WhatsApp. Dalam kasus ini ada 8.400 jamaah haji yang berangkat di tahun 2024 kemarin, itu bisa dikatakan itu terzolimi lah ya. Jadi mereka ini bisa kita katakan mereka itu terzolimi semua, termasuk Ustadz Khalid Basalamah beserta jamaahnya yang berangkat sekitar 122 jamaah. Artinya itu masih ada sekitar 8.278 jamaah yang terzolimi, yang ditipu dengan modus kuota haji khusus resmi dari pemerintah, padahal kuota ini sesungguhnya adalah bermasalah. Jadi status dari Ustadz Khalid Basalamah dalam kasus ini adalah terzolimi ya, terzolimi bukan pelaku kezoliman seperti yang digembar-gemborkan oleh para konten kreator ya, yang sudah dipastikan mereka ini tidak suka terhadap dakwah-dakwah sunnah, dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para dai salafi. Mereka di sosial ya, di kanal-kanal media sosial mereka itu menggembar-gemborkan bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini adalah
bisa dipastikan itu pelaku juga sebagai pelaku korupsi di dalam kasus ini. Namun dalam penanganan kasus korupsi dana kuota haji ini sepertinya memang ya terasa janggal ya bagi kami. Kenapa yang dipanggil periksa, ya, yang dipanggil diperiksa atau dimintai keterangan itu hanya Ustadz Khalid Basalamah yang memberangkatkan 122 jamaah haji tersebut. Padahal yang dikorupsi oleh Kementerian Agama itu ada 8.400 kuota. Karena ada 20.000 kuota jemaah haji yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Jadi ya untuk 92% itu untuk jamaah haji reguler dan 8% untuk jamaah haji khusus sesuai dengan undang-undangnya. Akan tetapi oleh Gus Yakut sendiri sebagai menak waktu itu dibagi secara 50-50 ya. Artinya yang seharusnya 18.400 untuk haji reguler dan 1.600 untuk haji khusus, tapi dibagi menjadi 10.000 untuk haji reguler dan sisanya 10.000 lagi untuk haji khusus. Artinya itu ada sekitar 8.400 kuota haji reguler yang diselewengkan. Sedangkan Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah itu tidak mendapatkan jatah kuota, tetapi beliau dan jamaahnya ini ditawari untuk berangkat menunaikan ibadah haji melalui agen travel kepunyaan Ibnu Mas'ud yang bernama PT Muhibbah Mulia Wisata yang ada di Pekanbaru. Akan tetapi kenapa hanya Ustadz Khalid Basalamah saja ya yang dipanggil oleh KPK ya? Sementara jumlah kuota yang dibagi ke agen-agen travel lainnya ya itu ada sekitar 8.278 kuota. Ya, kita sebagai masyarakat awam tidak tahu apa tujuannya ya. Kita berhusnuzon sajalah. Kita doakan kalau mereka ini berniat buruk kepada Ustadz Khalid Basalamah terhadap dakwah sunnah, ya semoga Allah membongkar ya makar mereka, karena sebaik-baik makar itu adalah makarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bila tujuannya baik dan mulia di sebalik kasus ini, semoga Allah segera menampakkan kemuliaan tersebut. Kita tunggu perkembangan kasus korupsi kuota haji ini bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Untuk menutup perjumpaan kali ini, kami ambilkan sebuah video dari kanal YouTube Our Life Muslim Channel. Selamat menyimak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rifa, salah satu jamaah Uhud yang berangkat haji khusus 2024. Gimana nih, ada berita rilis dari KPK bahwa ada jamaah yang berangkat haji khusus tanpa sepengetahuan dia daftarnya pakai furoda, taunya diberangkatkan memakai haji khusus. Yang saya alamin berbeda. Yang saya alami itu bahwa info memakai haji khusus sudah diinfokan sejak awal, itu bulan Februari, baik di grup maupun di japri langsung oleh admin Uhud. Jadi kita berangkatnya pakai haji khusus, dan saya sudah ketahui dari awal. Sesampainya di Mekah, proses haji juga fasilitasnya sama, pakai maktab VIP. Di Medina pakai Hotel Hilton, di Mekah selama proses haji itu di Hotel Anjum di Ring 1. Jadi sama sekali tidak ada perubahan. Yang saya alami ya seperti itu. Sudah info dari awal. Kalau mau buktinya, saya masih ada simpan jejak untuk WhatsApp di grup maupun di Japri. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz. Semoga yang fitnah Ustadz diberi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas ya.
jadi keterangan dari jamaah Ustadz Khalid Basalamah sendiri bahwasanya mereka tahu mereka akan diberangkatkan dengan kuota haji khusus. Jadi nggak ada jamaah Ustadz Khalid merasa tertipu, itu nggak ada. Dan kami yakin Ustadz Khalid Basalamah seandainya mengetahui bahwa itu kuota yang nggak beres, ya, dia nggak akan berangkat dengan kuota tersebut. Tapi karena tawaran kuota haji khusus itu datang dari travel yang sudah memiliki izin PIHK, ya, otomatis kuota tersebut ya dianggap resmi oleh Ustadz Khalid Basalamah. Karena travel yang memberangkatkan haji khusus, ya, itu travel yang sudah memiliki izin PIHK, ya. Dan kuota haji khusus itu hanya dari pemerintah, nggak datang dari yang lain, ya. Beda dengan haji furoda. Jadi secara tidak langsung, ya, Biro Travel Haji yang sudah memiliki izin PIHK, yaitu perpanjangan tangan dari pemerintah, ya, menyalurkan kuota dari pemerintah. Seandainya mereka memberikan kuota yang dikatakan resmi, berarti ya resmi, ya. Adapun ternyata itu kuota yang nggak beres, berarti pemerintah yang nggak beres, bukan jamaah yang mengambil porsi kuota tersebut yang nggak beres. Kalau jamaahnya berarti kan terzolimi, ya. Jamaah kan ikut pemerintah. Pemerintah mengatakan ini kuota resmi, ya sudah daftar, ikut sudah, ya. Jadi 8.400 jamaah haji yang berangkat di 2024 itu terzolimi semua, termasuk Ustadz Khalid Basalamah dan jamaahnya yang jumlahnya 122.